Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Jumat tanggal 21 Maret tahun 2025. Saya menghadirkan sebuah kisah terbaru. Untuk kisah kali ini menceritakan seorang wanita muda bernama Latifah yang mengalami nasib malang saat pulang ke desa tempat kelahirannya karena ibunya meninggal dunia. Dengan dalih bahwa masih ada sedikit warisan dan peninggalan pribadi ibunya almarhum yang masih harus diurus, dan setelah itu disimpan sendiri oleh Latifah. Maka sang ayah tiri Dolah dan putra kandungnya, kakak tiri Latifah, bernama Ghazali dengan nama panggilan Ali, meminta agar Latifah tak langsung keesokannya kembali ke ibu kota, melainkan menginap 1-2 malam lagi setelah acara duka cita dengan penduduk desa selesai. Sebetulnya, Latifah telah ingin segera meninggalkan ayah dan kakak lelaki tirinya secepat mungkin. Tapi dengan muslihat kata-kata keduanya mengemukakan bahwa apalah pandangan penduduk desa jika putri satu-satunya langsung meninggalkan desa, kelahiran sementara tanah pemakaman ibunya masih basah. Akhirnya, Latifah mengalah dan menelpon RS tempatnya bekerja, bahwa ia baru akan kembali bekerja 2 hari kemudian. Sebuah kesalahan yang tak dapat dibayar atau ditebus kembali dengan apapun. Di sore hari itu, hujan turun dengan amat deras, disertai suara petir dan guntur silih berganti. Karena itu, jalanan di luar sepi, tak ada tukang jualan. Setelah makan malam bersama ayah dan kakak laki tirinya, Latifah dengan sopan santun mengundurkan diri masuk kamar tidurnya dan mulai membenahi pakaian di kopernya. Karena malam minggu, maka para pembantu pun diizinkan Dolah pulang ke rumah masing-masing. Dolah dan Ali juga berpamitan dengan Latifah dan mengatakan bahwa mereka masih harus selesaikan berbagai urusan kantor di kelurahan yang juga ada hubungannya dengan persoalan catatan sipil. Tanpa curiga dan bahkan merasa lega, Latifah melepaskan kedua laki-laki itu dan melihat mereka menghilang di tikungan sudut jalan dengan mengendarai motor masing-masing di tengah arus hujan lebat. Sangat naif sekali Latifah mengira bahwa keduanya betul-betul pergi. Padahal mereka hanya naik motor sekitar 3 menit. Menyembunyikan motor mereka di belakang ruangan sholat pelataran jual pompa bensin. Lalu dengan memutar jalan kaki sedikit, telah kembali lagi memasuki kebun belakang rumah. Hujan yang sangat deras disertai bunyi petir dan guntur, memudahkan dan menutup semua bunyi langkah kaki mereka ketika memasuki pekarangan rumah dari belakang. Bahkan bunyi terputarnya kunci pintu belakang sama sekali tak dapat didengar oleh Latifah yang merasa aman seorang diri di rumah dan sedang bersiap untuk mandi. Sebagaimana pada umumnya wanita pedesaan yang akan mandi di sungai. Dengan hanya terlindung balutan kain kemben itu, Latifah keluar dari kamar tidurnya untuk berjalan 5 meter memasuki kamar mandi. Namun merasa aneh bahwa lampu di gang mati, padahal 2 menit lalu masih menyala. Di saat Latifah meraba-raba dinding untuk mencari tombol lampu, tiba-tiba ia merasa dirinya disergap dari belakang. Kesempatan ini segera dipakai oleh Dolah untuk menggendong dan membawa Latifah ke kamar tidurnya sendiri, yang memang letaknya paling dekat dengan kamar mandi.
Sementara itu Ali mengencangkan kembali sekring listrik yang tadi sengaja dikendorkan sehingga tak ada aliran listrik. Kemudian kembali ke kamar Latifah untuk membantu ayahnya. Lampu yang telah menyala kembali kini memberikan cahaya cukup, menampilkan dengan jelas apa yang sedang terjadi di dalam. Latifah mulai mengalirkan air mata karena sadar nasib apa yang akan segera menimpanya dan menyesali dirinya sendiri. Kenapa mau dibujuk untuk menginap lagi 2 malam di rumah yang dihuni 2 lelaki itu? Dolah tak peduli akan tangisan putri tirinya karena keinginannya yang selama ini terpendam sudah tidak dapat lagi dicegah.
Latifah mencoba untuk berteriak, namun deras hujan angin disertai dentuman petir dan guntur menutup teriakan minta tolong memelas hati itu. Latifah tetap berusaha menolak sambil menangis sesenggukan. Wajah cantiknya terlihat semakin ayu manis, tetap di bawah jilbab hitamnya. Dolah yang telah sering mengajak banyak perempuan, entah yang telah bersuami maupun janda, dan bahkan juga yang masih asli di desa sekitar situ, merasakan bahwa pertahanan Latifah mulai menurun. Latifah mengharapkan agar nasibnya itu telah berakhir di sini. Namun dugaannya itu sia-sia belaka, ini baru babak pertama penderitaannya. Setelah sang ayah tiri, maka kini waktunya sang kakak tiri menagih bagiannya, dengan tentunya mendapat bantuan dari sang ayah. Inilah saat yang telah dinantikan oleh kedua lelaki itu. Sampai taraf ini mereka akan meruntuhkan pertahanan Latifah. Kini Latifah mulai merasakan malu sehingga tak terasa pipinya yang basah. Air mata merona merah. Malu karena dirinya tanpa dikehendaki dan di luar kemauannya sendiri, mulai merasakan pengaruh perhatian dari ayah dan saudara tirinya. Latifah tak rela diperlakukan seperti ini. Dikutuknya kelakuan kedua lelaki itu. Namun apalah daya seorang wanita dalam keadaan seperti ini. Latifah sebagai seorang gadis alim syalihah yang selama ini tak pernah mengikuti aliran dunia anak muda modern dengan pesta pora dan kelakuan hura-hura sebagaimana yang dikerjakan dan dialami oleh para selebs, tentu saja sangat syok mendapat perlakuan sangat tak pantas yang diperbuat oleh ayah dan saudara laki-laki tirinya. Setelah dipaksa itu, maka Latifah menangis semalaman di kamarnya. Ia tak mau keluar. Semua kepercayaannya terhadap keluarga sendiri pun punah. Disesalkannya dirinya yang tidak jadi pulang ke kota tempatnya bekerja, sebagaimana telah direncanakannya semula. Malah mau dibujuk untuk menginap semalam lagi. Kini hilanglah sudah mahkotanya yang layak untuk dipersembahkan kepada suaminya nanti. Di saat mengalami puncak keputusasaan itu, hanya kesadaran bahwa banyak sekali pasien yang sangat berterima kasih terhadap perawatannya yang jadi hiburan. Dan dengan berdasarkan rasa kesadaran, itulah akhirnya Latifah berhasil memejamkan mata dan mulai jatuh pulas ketika malam telah amat larut, memasuki hampir jam 2:30 pagi. Esok harinya Latifah jatuh sakit, badannya demam panas dingin, menggigil. Kepalanya terasa pusing melayang, perutnya bagaikan diaduk-aduk serta mual sehingga berkali-kali ia muntah. Rencananya untuk secepat mungkin meninggalkan tempat malapetaka itu kembali harus ditunda dan terpaksa dibatalkan. Makanan daerah Sunda yang biasa menjadi favoritnya sama sekali tak dapat ditelan, sehingga akhirnya hanya bubur hangat yang dapat sedikit menghilangkan rasa lapar dan berhasil dimakan tanpa dimuntahkan kembali. Selama 3 hari, Latifah menderita demam dan oleh karena itu tidak lagi mengalami perlakuan ulang yang sangat dibencinya itu. Ia juga berharapan bahwa peristiwa yang dialaminya itu hanya terjadi sekali saja. Sementara itu, hampir seminggu telah berlalu dan perlahan-lahan Latifah mulai sembuh dari demamnya. Keinginan untuk makan minum juga telah hampir pulih, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke kota dan melupakan segala pengalaman pahit yang telah dialaminya di sini. Latifah berniat untuk kembali pada hari Jumat setelah sarapan pagi, dan untuk itu sebagai seorang terpelajar dan sopan santun, maka Latifah telah memberitahukan hal ini pada ayah tirinya, dengan wajah tanpa mimik sedikit pun.
dan suara sangat dingin serta datar tanpa emosi. 2 hari sebelumnya, yaitu di hari Rabu pagi ketika makan siang. Hal ini kembali merupakan kesalahan besar, karena dengan demikian sang ayah tiri serta adik laki-laki, tirinya yang sudah punya maksud jahat, langsung dapat merancang jebakan yang akan dipasang. Mereka langsung memberitahu Ustadz Beduin bahwa hari Kamis petang, menjelang malam Jumat, tanggal 13, adalah waktu terbaik untuk melaksanakan jebakan itu. Setelah makan tengah hari, Latifah mulai membereskan dan memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Sejak pagi hari, Latifah melihat ayah dan saudara lelaki, tirinya pergi meninggalkan rumah entah kemana. Dan ketika makan tengah hari, mereka tak pulang. Padahal biasanya paling tidak salah seorang dari mereka akan pulang makan di rumah. Namun hal itu sama sekali tak meresahkan Latifah. Bahkan ia merasa gembira tak usah berhadapan muka, atau bahkan duduk bersama satu meja dengan orang yang telah mengambil mahkotanya itu.
Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah perkataan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini. Saya bagikan dan nantikan cerita-cerita lainnya. Hanya di lain kesempatan, saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih. Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini, di hari Jumat tanggal 28 Maret tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan sebuah kisah antara pria yang bernama Raka dengan ibu mertuanya yang bernama Bu Ratna. Bagi Raka, Bu Ratna adalah sosok yang nyaman. Terkadang di malam-malam sepi ketika Lina sedang tidak di rumah, Raka mendapati dirinya berbincang lebih lama dengan Bu Ratna di ruang tamu. Obrolan-obrolan ringan yang semula hanya membahas keseharian, perlahan berubah menjadi percakapan yang lebih personal. Tentang kesepian, tentang masa lalu, tentang perasaan yang sulit diungkapkan. Raka mulai menyadari bahwa ia bisa merasa lebih dihargai dan didengar saat berbicara dengan Bu Ratna dibandingkan dengan istrinya sendiri. Namun, setiap kali perasaan aneh itu muncul, Raka selalu berusaha mengabaikannya. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya bentuk kenyamanan semata, bukan sesuatu yang lebih dari itu. Bagaimanapun juga, Bu Ratna adalah ibu dari istrinya, seseorang yang seharusnya ia jaga, bukan ia dambakan. Tapi, hati terkadang tak bisa dikendalikan. Tanpa ia sadari, semakin lama, semakin sulit menepis gejolak yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Hingga suatu malam, keadaan membawa mereka pada situasi yang tak terduga. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit yang sejak sore telah diselimuti awan kelabu, akhirnya menumpahkan hujan deras yang mengguyur tanpa henti. Angin bertiup kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon di halaman, membuat dedaunan berterbangan dan ranting-ranting kecil berjatuh di teras. Sesekali, kilatan petir menerangi langit yang gelap, diiringi suara gemuruh yang mengguncang, seolah memecah kesunyian malam. Di dalam rumah, Raka duduk di sofa ruang tengah, memegang ponselnya yang menampilkan pesan terakhir dari Lina. Bu Ratna duduk dengan nyaman di kursinya, mengenakan daster panjang yang membalutnya. Rambutnya yang panjang diikat ke belakang, menyisakan beberapa helai yang tergerai di pelipisnya. Ia tampak memeluk selimut tipis,
mencoba mengusir hawa dingin yang merayap masuk dari celah jendela yang sedikit terbuka. Hujan semakin deras. Suaranya menghantam atap rumah dengan irama yang tak beraturan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Sesekali, suara gemuruh terdengar begitu dekat, mengguncang jendela dan membuat kaca bergetar. Raka menatap keluar jendela, melihat halaman rumah yang mulai tergenang air. Lampu jalan di depan rumah berkelap-kelip, seperti memberi tanda bahwa aliran listrik mulai tidak stabil. Hujan deras, gelap gulita, suara petir yang mengguncang, semuanya seolah menciptakan suasana yang berbeda malam itu. Dan tanpa mereka sadari, jarak di antara mereka semakin menipis. Suara petir masih menggema di luar, disusul oleh suara rintik hujan yang menghantam atap dan jendela. Raka menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya setelah kejutan yang datang dari luar. Namun, bukan hanya suara petir yang membuat dadanya terasa sesak. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Ia menyalakan senter kembali dan mengarahkannya ke sekeliling ruangan, mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menerangi malam yang gelap ini. Lilin itu yang ia butuhkan.
Tidak ada yang tahu siapa yang akan menarik diri lebih dulu. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya mereka pikirkan saat itu. Namun, yang pasti, malam yang gelap dan dingin ini telah membawa mereka ke dalam situasi yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kilatan cahaya menyambar di luar, menerangi ruangan dalam sekejap sebelum kembali tenggelam dalam kegelapan. Suara gemuruh petir menyusul beberapa detik kemudian, menggetarkan jendela dan membuat suasana semakin mencekam. Raka masih terpaku di tempatnya, napasnya sedikit tertahan, dan jantungnya masih berdebar tak karuan. Ia tidak mengerti mengapa perasaan ini tiba-tiba muncul. Mengapa malam ini terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Bu Ratna, yang sedari tadi duduk dengan tenang, tiba-tiba tersentak begitu guntur menggelegar lebih keras dari sebelumnya. Dan tanpa sadar, ia bergerak lebih dekat ke arah Raka. Mungkin itu hanya refleks. Mungkin itu hanya naluri seseorang yang mencari perlindungan di tengah kegelapan dan ketidakpastian. Namun, bagi Raka, gerakan itu seakan membangunkan sesuatu yang selama ini ia pendam diam-diam. Tangannya hampir tanpa berpikir terangkat dan melindungi Bu Ratna. Itu bukan sesuatu yang ia rencanakan. Itu hanya terjadi begitu saja, seperti respons alami terhadap situasi yang terjadi. Bu Ratna, yang awalnya hanya berniat mendekat untuk menghilangkan ketakutannya, merasakan sebuah kenyamanan. Detik itu juga, ia tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa peyukan itu membawa perasaan nyaman yang telah lama ia lupakan. Raka menarik Bu Ratna lebih erat, seolah ingin melindunginya dari rasa takut. Di dalam kegelapan, indera mereka menjadi lebih peka. Raka bisa mencium aroma wangi melati yang menempel di kulitnya. Bu Ratna pun bisa merasakan kehadiran Raka lebih dari sekedar seorang menantu. Dalam hal itu, waktu seakan melambat. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Hanya suara napas mereka yang terdengar saling bercampur dalam keheningan. Raka menelan ludah, mencoba meredam gelombang perasaan yang tiba-tiba muncul. Ini salah, ia tahu itu. Tapi mengapa ia tidak bisa melepaskan diri? Tatapan mereka bertemu lagi, lebih dalam dan lebih jujur dari sebelumnya. Tidak ada lagi batasan yang memisahkan mereka. Tidak ada lagi pikiran tentang benar atau salah. Yang tersisa hanyalah dua hati yang telah lama kesepian, menemukan teman dalam satu sama lain. Di tengah hujan yang mengguyur, dengan lembut, Raka mendekat. Di luar, petir menyambar, menerangi kamar sesaat sebelum kembali tenggelam dalam kegelapan. Hanya cahaya lilin yang masih bergetar, menjadi saksi dari malam yang akan mengubah segalanya. Malam itu, batas antara menantu dan ibu mertua telah hilang, berganti dengan keinginan yang tak tertahankan. Malam itu, Raka dan Bu Ratna akhirnya tenggelam dalam keinginan yang tak terbendung. Di luar hujan masih mengguyur deras, menutupi setiap suara yang mengisi kamar. Mereka berdua membiarkan diri mereka larut dalam momen yang seharusnya tak terjadi, membiarkan keinginan mengalahkan akal sehat. Seiring waktu berlalu letih menguasai mereka, membuat mereka tertidur dalam keheningan yang penuh dengan campuran rasa bersalah dan kebahagiaan. Terang ketika fajar mulai menyingsing cahaya matahari, perlahan menyelinap melalui celah tirai jendela, menyapu ruangan dengan sinar lembutnya. Raka membuka matanya perlahan, merasakan sesuatu di sampingnya. Ia menatap langit-langit kamar, menyadari sepenuhnya apa yang telah terjadi. Hatinya berdebar kencang bukan karena keinginan seperti semalam, melainkan karena kesadaran bahwa mereka baru saja melewati batas yang seharusnya tidak dilanggar.
Bu Ratna terbangun. Beberapa saat kemudian, matanya yang masih redup karena kantuk perlahan terbuka. Dan ia segera menyadari posisi mereka saling berpandangan diam. Membiarkan kesunyian berbicara lebih banyak dari kata-kata. Wajah Bu Ratna menunjukkan ekspresi campuran. Ada keterkejutan, ada penyesalan. Raka mencoba mencari kata-kata yang tepat, namun sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, suara mobil terdengar dari halaman depan. Jantung mereka sama-sama berdegup lebih cepat itu, suara mobil Lina. Dengan cepat mereka bangkit dari tempat tidur. Dengan tergesa-gesa, mereka segera berbenah. Mereka tahu bahwa rahasia ini harus mereka simpan selamanya. Tersembunyi di balik cahaya pagi yang baru saja menyapa dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa godaan bisa datang dari mana saja. Terutama ketika kesepian dan kehampaan mulai mengisi ruang dalam hati kesalahan. Yang terjadi dalam sekejap bisa meninggalkan penyesalan yang mendalam seumur hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga batasan menahan diri dari godaan dan tetap setia pada komitmen yang telah dibuat. Kepercayaan dalam hubungan adalah sesuatu yang rapuh. Sekali dihancurkan akan sulit untuk diperbaiki kembali. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah perkataan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini. Saya bagikan dan nantikan cerita-cerita lainnya. Hanya di lain kesempatan, saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.